Teman-teman ASN seluruh Indonesia, jangan lupa lakukan, tingkatkan kompetensi kita melalui apapun. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan Pak untuk ASN sendiri untuk dalam proses pengembangan kompetensi ini Pak, di era modern seperti ini? Manajemen talenta itulah yang akan digunakan untuk melaksanakan promosi kepada para ASN di Indonesia. Halo Sobat ASN, berjumpa kembali di podcast istimewa. Inovatif, santai, tematik, menarik, berwawasan. Pada episode kali ini, kita kembali dalam podcast PPSDM Regional Bukit Tinggi. Sebentar, udah ganti. Tepatnya, sekarang podcastnya sudah berganti nama menjadi podcast BBPKA PDN 1. Pada hari ini, kita kedatangan tamu yang istimewa. Istimewa sekali, yang akan mengisi tentang materi hari ini, tentang kegiatan hari ini. Kita sambut saja seorang yang istimewa ini, Bapak Sarjayadi SS MAP. Boleh tepuk tangannya? Selamat datang Bapak Sarjayadi. Selamat datang juga, terima kasih sudah diundang di podcast ini. Terima kasih Bapak. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat, walaupun puasa di hari pertama tetap semangat ya. Oh iya betul sekali, kita hari ini adalah puasa hari pertama ya. Jadi kita hari ini merekam ini, take ini dalam kondisi bulan Ramadan, puasa hari pertama. Oke, teman-teman Sobat ASN, sempat banyak yang bertanya kepada saya. Oh, saya lupa, saya belum perkenalan diri ya. Saya Abdi sebagai host di sini, yang pada episode kali ini kita akan membahas tentang pengembangan kompetensi ASN, teman-teman. Nah, beberapa waktu yang lalu Pak, ada beberapa teman-teman saya, peserta-peserta saya yang pernah ikuti pelatihan di sini, bertanya, kok akun Instagram PPSDM Bukit Tinggi hilang, Pak? Ternyata ada yang tahu kenapa? Ternyata PPSDM sudah ganti nama menjadi BBPKA PDN 1. Benar ya Pak ya? Iya, benar sekali. Ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, apa perbedaannya? Kenapa harus berganti nama? Ya, baik, terima kasih. Mengapa Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bukit Tinggi berganti nama menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Dalam Negeri 1, ini didasari dengan adanya Permen PAN RB nomor 2 tahun 2023 terkait dengan unit pelaksana teknis atau UPT. Nah, pada saat bersamaan di BPSDM yang tadinya UPT-nya hanya ada 4, yaitu BPSDM regional, ada aset yang dimungkinkan untuk dibentuk UPT baru. Nah, salah satunya adalah yang dulu menjadi tempat PPSDM Regional Bandung yang di Sukajadi, sekarang sudah pindah ke Kiara Payung. Nah, itu menjadi salah satu yang akan dikembangkan menjadi UPT. Kemudian ada satu lagi aset Kemendagri yang dalam hal ini oleh BPSDM Kemendagri itu selama ini dipinjam pakai oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, tahun kemarin itu sudah mulai akan berproses untuk kembali ke Kemendagri. Oleh sebab itu akan dijadikan sebagai UPT baru juga. Nah, bersama dengan itu, kalau didasari dengan Permen PAN RB tersebut nomor 2 tahun 2023, ternyata perlu penyesuaian yang harus dilakukan untuk PPSDM regional. Karena dari PPSDM regional dengan isi di dalamnya itu ada yang belum sesuai. Nah, seperti itu. Salah satunya sesuai dengan Permen PAN tersebut bahwa di pasal 30 itu disebutkan bahwa UPT yang dipimpin oleh jabatan pimpinan tinggi pratama itu disebut dengan balai besar atau nama lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, atas dasar itulah PPSDM Regional Bukit Tinggi dan PPSDM yang lain yang ada di beberapa tempat itu juga berubah menjadi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Itu satu. Kemudian dari segi nama,
di yang sebelumnya Pusat Pengembangan SDM, itu adalah nama yang maknanya itu lebih luas, bahwa pengembangan SDM itu dimungkinkan kita menyusun aturan-aturan strategis dalam hal pengembangan SDM. Sementara apa yang kita lakukan selama ini adalah lebih banyak pengembangan kompetensi. Nah, bedanya di sini. Kalau SDM itu lebih luas, lebih makro, sementara kalau pengembangan kompetensi itu lebih teknis operasional, khusus untuk meningkatkan pengetahuan, knowledge, kemudian skill, keahlian, dan sikap atau attitude para ASN. Sehingga diharapkan dengan peningkatan kompetensi dengan 3 hal tadi, itu diharapkan bisa meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Intinya itu. Berarti dari segi perubahan nama ini lebih jatuhnya spesifik ya Pak ya? Iya. Secara pelaksanaan tugas menjadi BBPKA PDN 1. Jadi kalau regional Bukit Tinggi itu 1 ya Pak ya? Satu di Agam. Satu di Agam. Jadi ini secara nomenklatur kita tidak ada lagi nama Bukit Tinggi di sana, secara nomenklatur aturan. Tetapi kemarin kita ada kesepakatan dengan 3 balai besar yang lain untuk branding yang lebih dikenal. Kita Balai Besar BBPKA PDN 1 di Bukit Tinggi, untuk branding aja. Tapi ini wacana yang kemarin kita sepakati dengan balai yang lain. Seperti yang di Balai 2 itu harusnya Sumedang, tapi mereka menggunakan Jatinangor yang lebih populer. Kira-kira seperti itu. Kalau 2 yang lain sudah sesuai. Jogja sama Makassar itu memang tidak ada perubahan. Ya, jadi sudah resmi ya. Sobat ASN, PPSDM Regional Bukit Tinggi menjadi BBPKA PDN 1. Nah, terkait pengembangan kompetensi, tadi sempat dibahas bahwa BBPKA PDN 1 ini akan mengembangkan kompetensi bagi para ASN ya. Nah, sebenarnya Pak, bagaimana sih urgensi pengembangan kompetensi ini dengan kinerja pelayanan publik? Ya, ini sangat terkait, apalagi dengan kondisi sekarang bahwa masyarakat itu sudah jauh lebih mendapatkan informasi dari berbagai platform yang ada, media sosial ataupun media yang lain, bahwa mereka juga tahu apa standar pelayanan yang harus mereka dapatkan ketika mereka mengurus administrasi ataupun mendaftar ke instansi pemerintah atau apa yang lain. Itu mereka udah tahu. Oleh sebab itu, pengembangan kompetensi ini menjadi sangat penting untuk mengupayakan bagaimana seluruh ASN di Indonesia itu tidak kalah dengan masyarakat yang dilayaninya. Makanya harus meningkatkan kompetensi. Dalam hal ini tentu pengetahuan, kemudian keterampilan, kecekatan, dan juga tentu sikap. Karena terkait dengan pelayanan, masyarakat sudah tahu kan, bahkan juga sudah tahu standar pelayanan minimal itu seperti apa, kemudian waktu, biaya, itu kan sudah ada standarnya, mereka tahu, makanya kita harus lebih pintar dalam hal memberikan pelayanan kepada mereka, makanya kita harus meningkatkan kompetensinya dengan cara mengikuti pengembangan kompetensi yang terbuka lebar di berbagai tempat, tidak hanya dengan klasikal, bisa dengan virtual, dengan Zoom, dengan apapun itu bisa kita gunakan untuk meningkatkan pengembangan kompetensi, sehingga apa yang diharapkan masyarakat itu terpenuhi ketika mereka mendapatkan pelayanan. Oke. Jadi sangat penting sekali ya Pak, terkait pengembangan kompetensi bagi kinerja pelayanan publik ini ya Pak ya. Nah kemudian Pak, sekarang kan zaman sudah semakin modern, teknologi semakin canggih. Sebenarnya apa yang menjadi tantangan Pak untuk ASN sendiri untuk dalam proses pengembangan kompetensi ini Pak di era modern seperti ini? Ya, ini hampir sama dengan yang pertanyaan kedua tadi, bahwa sekarang era kan sudah berubah ya, terutama
teknologi informasi. Kita bisa mendapatkan informasi kapan saja, setiap saat, dan itu yang di hadapan kita. Oleh sebab itu, di tengah perkembangan teknologi digital dan sebagainya, ini menjadi peluang bagi ASN untuk bisa mendapatkan pengembangan kompetensi dari mana saja. Nah, kalau dulu kan pengembangan kompetensi sepertinya harus melalui klasikal seperti itu. Sekarang tidak mesti harus seperti itu, walaupun memang ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan ketika pembelajaran online dibandingkan ketika pembelajaran klasikal. Kalau klasikal itu human touch-nya itu lebih terasa, persaudaraannya menjadi banyak, keluarganya menjadi banyak. Kalau online itu ya terbatas, tidak bisa mendapatkan itu gitu. Tapi dari segi yang lain, penghematan biaya, penghematan waktu, tidak perlu meninggalkan tugas pokoknya sebagai ASN, itu bisa melakukan pengembangan kompetensi dengan cara virtual seperti itu. Virtual, ya. Jadi terkait pengembangan kompetensi di era sekarang ini ada dua macam ya Pak ya. Baik secara klasikal bertemu langsung ya, tatap muka, dan juga secara virtual ya Pak ya. Dengan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi ya seperti itu Sobat ASN. Nah Pak, izin kemudian terkait 2026 ya, kita sekarang udah masuk di tahun 2026 dengan nama baru BBKA PDN 1, dengan semangat baru. Kira-kira apa saja Pak kegiatan pengembangan kompetensi di BBKA PDN 1 tahun 2026 Pak? Ya, baik. Untuk tahun 2026 ini pengembangan kompetensi yang akan kita lakukan itu tidak jauh beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena pada dasarnya kita melakukan perencanaan pengembangan kompetensi yang akan dilaksanakan itu untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pengembangan kompetensi yang ada di kabupaten kota. Oh ya, terkait dengan PPSDM dan Balai ini secara normatif itu secara nomenklatur berubahnya di situ, tetapi ada hal-hal yang tidak berubah. Wilayah kerja tetap ya, jadi seluruh Sumatera kecuali Lampung. Dan kita punya kewajiban, punya tugas untuk menyediakan pengembangan kompetensi apa yang dibutuhkan oleh kabupaten kota di wilayah kerja kita. Nah, oleh sebab itu kita merencanakan, namun di lain pihak kita juga bisa melaksanakan pengembangan kompetensi sesuai dengan permintaan dari kabupaten kota. Karena kita punya keleluasaan untuk bisa merevisi bangkom-bangkom yang sudah direncanakan dalam RKA, tetapi kalau ternyata itu oleh kabupaten kota tidak dibutuhkan, kita bisa revisi dan kita bisa akomodir bangkom-bangkom yang mereka butuhkan secara langsung. Nah, di antaranya ya yang tertuang di dalam RKA ya, tapi ini masih ada potensi untuk bisa berubah untuk tahun 2026. Antara lain itu ada pelatihan teknis Sakib, kemudian pelatihan kepemimpinan administrator, pelatihan kepemimpinan pengawas, pelatihan dasar CPNS baik golongan 1, 2, dan 3, dan ini sampai detik ini calon pesertanya sudah sangat banyak ya, karena kabupaten kota sekarang ya masih dalam proses penerimaan pegawai ya, jadi itu menjadi kegiatan utama sepertinya. Kemudian pelatihan teknis yang lain itu ada pengelolaan keuangan daerah bagi bendara OPD, kemudian tata naskah dinas, standar pelayanan publik, PPUPD, penjenjangan ahli muda dan ahli madya, dan pengembangan kompetensi standar pelayanan minimal. Tapi itu yang tertuang di dalam RKA. Tapi ini bisa berubah sesuai dengan kebutuhan. Nah, seperti itu. Jadi masih ada opsi untuk kebutuhan ya, ketika Bapak Ibu dari pemerintah daerah ketika ada kebutuhan tentang pelatihan pengembangan kompetensi, itu bisa mengajukan Pak bisa, ya. Itu kalau mengajukan cara daftar diklat fungsional seperti apa ya Pak kira-kira? Ya, oke, baik. Jadi strategi yang kita lakukan untuk bagaimana kita bisa mendapatkan peserta, seperti itu. Kita sengaja memang beberapa tahun terakhir ini tidak menyebarkan kalender
pelatihan kita atau kalender Bangkom kita kepada kabupaten kota. Tetapi itu sudah dihandle oleh BPSDM Kemendagri. Artinya apa yang akan kita laksanakan di tahun 2026 ini sudah dilakukan oleh BPSDM Kemendagri untuk menyebarluaskan ke seluruh Indonesia. Kemudian kalau ada peserta yang tertarik atau kabupaten kota yang berminat untuk melakukan, bisa bersurat. Bisa bersurat kepada kita melalui BKPSDM-nya masing-masing. Jadi kita tidak melayani pendaftaran secara personal pribadi, tetapi harus melalui BPSDM kabupaten kota masing-masing. Kemudian selain itu kita juga menginformasikan Bangkom-Bangkom yang akan kita laksanakan itu melalui flyer yang akan kita publish melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram. Nah, seperti itu. Oke, berarti jadi kalau untuk pendaftaran di kelas fungsional ini, Sobat ASN bisa mendaftar lewat jalur BKPSD masing-masing ya Pak ya? Iya. Tidak bisa pribadi ya, ataupun sekumpulan orang. Jadi harus ada mekanisme yang ditempuh ya Pak, betul seperti itu Pak. Oke, kemudian Pak, tentang kegiatan pengembangan kompetensi di BKPDN 1 ini, yang paling banyak, yang paling ramai pesertanya apa Pak? Latsar. Seperti kita sampaikan tadi, karena itu tadi hampir semua kabupaten kota kan masih dalam proses penerimaan pegawai. Nah, jadi itu yang kita rencanakan di RKA itu hanya 2 angkatan Latsar, tetapi sekarang jumlahnya itu sudah hampir 2.000 yang akan mengikuti Latsar atau pelatihan dasar di Balai Besar PKA PDN 1 ini. Ya, jadi itu beberapa tahun terakhir menjadi peserta terbanyak itu Latsar berarti Pak. Iya, betul. Oke, Sobat ASN, kalau pengen tahu nih kira-kira Pak, ini kan sudah ada peserta Latsar yang sudah mulai pembelajaran jarak jauh ya. Iya. Dan nanti mereka bakal datang ke sini. Kira-kira Pak, boleh di-spill nggak Pak, atau dikasih tahu kalau di sini itu fasilitasnya apa aja, apa yang bikin enak belajar di sini Pak? Silahkan Pak. Ya, alhamdulillah. Lokasi Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri 1 yang berlokasi di Agam atau tepatnya di Kecamatan Baso, kita diuntungkan dengan situasi geografis yang sejuk, ya. Jadi cocok untuk tempat pengembangan kompetensi, tidak panas. Jadi kita AC pun juga jarang digunakan. Selain itu, kita juga mempunyai fasilitas penginapan atau asrama yang bisa menampung lumayan banyak. Kamarnya totalnya kurang lebih 120. Kalau satu kamar diisi 2, berarti kan 240. Kemudian kita juga punya lingkungan yang lumayan asri, ya, kelihatan bersihnya. Dan teman-teman tamu dari regional yang lain saat itu masih PPSDM datang ke sini juga memberikan apresiasi, kelihatan penanganan masalah kebersihan dan kerapian itu terlihat betul, ya, terlihat bersih, dan para pegawainya itu, pegawai dalam hal ini yang outsourcing yang bertugas menangani masalah kebersihan itu tidak ada, ya, istilahnya terbatas, ya. Dalam satu hari itu selalu melakukan tugasnya. Nah, kemudian selain itu kita juga punya fasilitas olahraga, baik badminton, kemudian futsal, kemudian juga didukung dengan aula, ada 2 buah yang bisa menampung, yang satu aula bisa 600-an orang, kemudian yang satu aula itu sekitar 120 orang, sehingga untuk pelaksana pengembangan kompetensi ini cukup representatif. Kemudian tidak kalah juga yang ini faktor eksternal sebetulnya, tapi mendukung balai besar kita, yaitu terkait dengan, kalau Sumatera Barat kan terkenal dengan kuliner, ya. Jadi kalau bosan makan yang disiapkan oleh catering di dalam, itu bisa ke Payakumbuh, bisa ke Bukit Tinggi yang jaraknya tidak terlalu jauh, untuk
menikmati kuliner Sumatera Barat yang terkenal sangat luar biasa. Luar biasa Ya, Pak ya. Jadi itu ya. Belum lagi dengan SDM teman-teman para ASN, para pegawai yang alhamdulillah selalu support dengan apa yang kita lakukan. Nah, seperti itu. Gitu ya, Sobat ASN. Jadi sangat representatif ya gedung kawasan BB PKAPDN 1 ini untuk pelatihan. Jadi teman-teman yang sudah ada jadwalnya ke sini tinggal tunggu tanggal mainnya ya. Oke, kemudian satu Pak terakhir nih terkait pengembangan kompetensi Pak. Ada pesan nggak nih untuk Sobat ASN di seluruh Indonesia terkait pengembangan kompetensi Pak? Silakan Pak. Iya. Terkait dengan pengembangan kompetensi, karena kebetulan tusi kita adalah melaksanakan pengembangan kompetensi, ya kita tentu yang bisa kita berikan kepada teman-teman ASN seluruh Indonesia, jangan lupa lakukan, tingkatkan kompetensi kita melalui apapun, ya. Apakah melalui pengembangan kompetensi yang klasikal, yang online, yang virtual, dan sebagainya, karena itu akan bermanfaat bagi kita. Di samping itu, dengan banyaknya mengikuti pengembangan kompetensi, itu juga akan meningkatkan indeks profesionalitas kita. Nah, kemudian, dan jangan lupa, keikutsertaan kita di dalam pengembangan kompetensi ini supaya diupdate di dalam Simpek, ya. Karena itu akan berpengaruh ke manajemen talenta yang 9 kotak tersebut. Karena ke depan manajemen talenta itulah yang akan digunakan untuk melaksanakan promosi kepada para ASN di Indonesia. Sekarang di Kemendagri untuk jabatan pimpinan tinggi pratama sudah tidak dilakukan seleksi terbuka, sudah melakukan melalui manajemen talenta tersebut. Talent pool ya Pak ya. Jadi sekali lagi jangan lupa belajar sepanjang masa. Belajar sepanjang masa. Jadi itu kalimat yang penting ya Sobat ASN, belajar sepanjang masa. Itu bagian dari kehidupan ASN Pak ya, belajar sepanjang masa itu. Terus berkembang untuk memberikan pelayanan terbaik untuk Indonesia. Oke, baik teman ASN, demikian pembahasan kita terkait pengembangan kompetensi ASN pada episode kali ini. Nah, kalau teman-teman ingin tahu tentang informasi di Diklat Fungsional, bisa follow Instagram kita di BBPKAPDN 1, kemudian juga Facebook sama BBPKAPDN 1, dan YouTube ini jangan lupa untuk di-subscribe ya. Subscribe, nanti namanya masih PPSDM ya, sepertinya nanti bakal diedit ya, BBPKAPDN 1. Baik, terima kasih Bapak Sarjayadi atas waktu dan kesempatannya. Baik Sobat ASN, terima kasih sudah menonton podcast istimewa edisi perdana sepertinya ya di tahun 2026 dengan nama baru BBPKAPDN 1. Terima kasih semuanya, tetap semangat, sehat selalu, dan jangan lupa untuk terus mengembangkan kompetensi pribadi demi mencapai pelayanan yang prima untuk masyarakat Indonesia. Sampai bertemu lagi di podcast BBPKAPDN 1 episode selanjutnya. Salam istimewa. Salam istimewa.